Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat berserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umat yang bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama narasumber yaitu Kiai Haji Burhanuddin An-Nawawi. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan beliau kita diberi waktu untuk minta ilmu beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini juga diberi waktunya oleh beliau. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bab niat. Nanti akan dijelaskan, dipaparkan oleh guru kita tentang bab niat. Apa itu si niat? Apa fungsinya niat? Dan apa tata cara? Itu bagaimana kita menempatkan niat yang baik. Dan kepada narasumber kita, mohon izin untuk menjelaskan Habib, menjelaskan apa itu niat dan paparkan seluas-luasnya. Gitu Habib. Ya, tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yang intinya ingin tahu apa tentang masalah niat. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniakan nikmat iman dan dikuasai walafiat. Salawat masalam semoga tercurah pada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, Kang Fikran, apa yang tadi disampaikan tentang masalah niat. Kenapa sih segala sesuatu aktivitas kebaikan kita mesti harus diawali dengan niat? Ada apa di dalam niat? Sehingga Rasulullah mengatakan ini, Kang Fikran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini Rasulullah yang bicara. Saya mau tanya sama Kang Fikran, Rasulullah sifat bohong tidak? Tidak. Sudah jelas. Rasulullah sifat dusta tidak? Tidak. Tidak. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak akan mungkin sesuatu yang disampaikan Rasulullah tentang masalah niat ini karena ada sesuatu hal yang penting, yang benar-benar urgent, sampai Rasulullah mengatakan hadis macam itu. Sekarang pertanyaannya, ada apa di dalam niat? Kita mau sholat masih harus niat, betul? Kita mau puasa harus diawali dengan niat. Kita mau haji masih harus diawali dengan niat. Dari rangkaian-rangkaian aneka ragam ibadah itu Rasulullah menekankan harus diawali dengan niat. Kenapa? Karena niat itu penting, Kang Fikran. Penting. Ada apa di dalam niat? Baik, ya kan, sesuatu hal yang disampaikan oleh Rasulullah sangat urgen tentang masalah niat. Sehingga dari aneka ragam ibadah pun harus diawali dengan niat. Niat
itu adanya di mana Kang Fikran? Di hati. Di dalam hati. Oke. Sumber penyakit adanya di mana? Di hati. Di hati. Nah, berarti segala aktivitas apapun biar semuanya terarah karena sumbernya semua dari hati, maka itikadkan dalam aktivitas kebaikan kita itu diawali dengan niat dan dipancekin ke dalam hati. Tahu nggak dipancekin? Tanam benar-benar kesungguhan. Iya. Baik, ya kan? Mau sholat kita masuk niat, mau zakat kita harus niat, mau sholat kita masuk niat, mau haji bisa harus kita niat, sholat sunnah pun kita harus niat. Nggak ada yang ngomongin begini, gimana Allah aja saya mau puasa. Bener ya? Iya. Gimana Allah aja saya sholat, Allah Maha tahu ini. Jangan ngomong Allah Maha tahu, tapi butuh syariat segala sesuatu juga. Gitu. Mau penyakit lahir sumbernya dari hati, penyakit batin sumber dari hati. Ya kan? Sebab niat itu cuma mempunyai 3 huruf. Yang pertama nun, yang kedua ya, yang ketiga huruf ta. Nun apa artinya? Nun itu artinya nurun. Apa? Cahaya. Jadi kalau orang melakukan kegiatan aktivitas apapun tanpa diiringi dengan cahaya, dia bagaikan berjalan tanpa diiringi dengan cahaya. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita berjalan, mau kemanapun kita berjalan tanpa ada cahaya, terarah ke tujuannya? Nabraknya. Ya kan? Kalau bahasa Betawi sasar susur, tidak terarah. Gitu. Kang Fikran tahu, ya kan lahirnya di rumah, tempat tinggalnya di rumah. Segala itu benda-benda yang ada di rumah posisinya tahu. Tapi kalau tidak ada cahaya, kira-kira ya kan, akan selamat nggak? Yakin selamat nggak? Enggak. Kenapa? Bisa nubruk. Pintu dapur di mana? Pintu rumah di mana? Terarah. Gitu. Seperti halnya itulah. Makanya saking pentingnya niat, Rasulullah mengatakan, sampai Rasulullah itu menekankan innamal a'malu binniyat wa innama, pakai bahasa adawat qasar 2 kali kalau orang belajar ilmu nahwu. Berarti ada sesuatu hal yang apabila diulang itu penting, urgen sekali. Gitu. Makanya orang yang melakukan aktivitas kebaikan apapun tanpa diiringi dengan tidak akan terarah Kang Fikran. Seperti ada tadi, kenapa? Karena niat itu pertama huruf nun yang artinya nurun cahaya. Berarti orang yang melakukan aktivitas segala sesuatu itu, ya kan, yang diawali dengan niat bagaikan dia berjalan diiringi dengan cahaya. Kalau kita berjalan diiringi dengan cahaya, yakin dia selamat? Yakin dia terarah tujuannya? Yakin terarah tujuannya. Kelihatan gitu dia. Kelihatan. Gitu. Nah, yang kedua yaitu hurufnya apa? Yakin yang tadi disebutkan sama Kang Fikran. Jadi kalau orang diawali dengan niat mau melaksanakan aktivitas ibadah, itu akan terlihat manhaj dan batil. Akan terlihat baik dan buruknya. Akan terlihat mana yang bahaya, mana yang tidak. Itulah pentingnya niat. Makanya kalau orang melakukan aktivitas kegiatan apapun tanpa diri dengan niat, ya tidak akan terarah. Gitu. Kalau kita berjalan, misalkan ke Parung nih Kang Fikran, di tengah jalan nggak ada cahaya, motor mati, lampunya, kira-kira sampai nggak? Enggak, bingung, yakin nggak sampainya? Itu yakin gak bakalan sampai. Kenapa? Itulah pentingnya niat. Makanya Rasulullah sangat menekankan sekali
aktivitas ibadah yang fardu, yang sunnah pun Rasulullah menekankan harus dengan niat. Dan niat adalah di antara sebagian daripada syarat sahnya sholat, termasuk rukun sholat. Gitu. Sholat tanpa diri dengan niat tidak sah, tidak terarah sholatnya. Masa kita mau lakukan sholat usolli fardu apa baik kan ada. Itu makanya disitulah. Makanya kalau orang melakukan aktivitas dengan niat, bagaikan diiri dengan yakin sampai tujuan, yakin tidak bahaya, terlihat mana bahaya dan tidaknya. Nah, itu yang ketiga huruf ta, ta'atun faktu. Jadi taba'a telah mengikuti. Apa nanti kalau kita melakukan aktivitas diiringi dengan niat, bagaikan berjalan diiringi dengan cahaya, yakin sampai tujuannya. Kalau yakin sampai tujuannya, banyak enggak yang mau ikut? Banyak. Banyak. Ya kan? Saya enggak mau diajak naik kendaraan nambahkan pikiran, tapi lampu mobil mati, kemudian tidak ada penerangan jalan. Saya nggak mau, kenapa? Bahaya kalau begini, tidak akan terarah tujuan. Saya yakin dia bakalan sampai ke tujuan. Tapi kalau misalkan diri dengan cahaya, saya yakin ikut sampai arah tujuannya. Kenapa? Karena orang yang melakukan ibadah diawali dengan niat, satu, dia akan terarah tujuannya. Yakin sampainya, nanti rahmat Allah ngikutin, keberkahan ngikutin, kebaikan ngikutin. Banyak nanti kebaikan-kebaikan itu akan mengikuti, mengiringi langkah-langkah yang diawali dengan niat. Gitu Kang Fikran. Maka saking pentingnya. Nah, saya mau tanya sekarang Kang Fikran, ya kan, selama ini ya kan yang kita tahu kan sholat harus diawali dengan niat, betul? Iya, iya. Kemudian puasa harus dengan niat, betul? Kemudian haji harus dengan niat, zakat harus dengan niat. Terus sekarang sedekah pernah pakai niat tidak? Karena ngasih kayak gitu. Iya benar. Ngasih udah tinggal begitu. Gitu. Iya. Sebenarnya ya kan sedekah cerdas itu adalah sedekah yang diiringi dengan niat. Gitu. Pertanyaannya, sedekah yang tanpa diiringi dengan niat dapat pahala tidak? Dapat. Cuma kan kita pengen ada arah tujuannya. Contoh misalkan kita lagi kesulitan hidup, ya kan? Banyak masalah. Kenapa? Karena as-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Diniati. Saya niat sedekah 100.000 rupiah perumpamaan nih, agar permasalahan saya segera selesai karena Allah Ta'ala. Gitu. Terus usaha kita, waduh, usaha kita begini terus nih ya, melempem terus nih. Kamu kan melempem, apa sih bahasa kalau ini? Alot, alot lah, ya, gitu. Bahasanya itu, ya kata itu mah, ya kurang laris lah. Mana ya kan, tolak bala dengan sedekah, tapi sedekahnya sambil dengan niat. Mana contohnya? Saya niat sedekah 100.000 rupiah, ya kan, agar perusahaan saya lancar dan banyak hasilnya karena Allah Ta'ala. Itu namanya sedekah cerdas. Jadi kalau tidak diri dengan niat ya tidak terarah. Kenapa? Karena Allah itu harus dipinta. Walaupun Allah tanpa dipinta juga Allah Maha Pengasih. Tapi kan kita ada niatan khusus. Itu. Jangan sampai begini nih niatnya. Ya Allah, saya niat sedekah biar punya rumah. Walaupun kecil juga.
Merendahkan Allah begitu ya tuh dia. Aduh, walaupun kecil, begitu dikasih kecil, anak banyak, ya Allah nggak mau rumah kayak gini-gini amat. Lu yang minta gitu ya. Allah maha kaya, Iya. ya kan? Allah kesifatan sifat goni, Allah maha kaya. Makanya kalau kita sodako ya jangan nanggung diniatin. Saya niat sodako, ya kan? Agar titik menghasilkan banyak berkah karena Allah Taala. Gitu. Paham nggak maksudnya? Iya. Gitu. Nih sebenarnya, nih HP nih misalkan, dengan Kang Rizal ngasih saya, nah diniatin. Buat apa? Ya kan punya hati. Apa ungkapan hatinya? Gitu. Itulah saking pentingnya nih